Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang saya hormati Ibu Dr. Randa Nilawati Fernanisi MAB sebagai dosen pembimbing 1 dan Dr. Farika Nikma SOS MAB sebagai dosen pembimbing 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya pada hari ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Azara Altanevia Fidlianti dengan NIM 2132610108 yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Industri Tekstil di PT Mertek Mojokerto. Yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini terdapat 5 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Untuk yang pertama ini mengenai latar belakang, yang kita ketahui bahwa PT Mertek Mojokerto ini merupakan perusahaan tekstil yang memproduksi kain untuk diekspor ke luar negeri. Produk-produk tersebut diolah menggunakan berbagai macam mesin yang dioperasikan oleh karyawan. Oleh karena itu, karyawan di sini sangat penting agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Berbagai upaya dapat dilakukan perusahaan agar karyawan merasa betah bekerja di perusahaan dan nyaman. Upaya yang dapat dilakukan bisa melalui kompensasi. Kompensasi yang diberikan PT Mertek Mojokerto berupa finansial dan non-finansial. Untuk kompensasi finansial terdapat 2, yaitu kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Untuk langsung, yaitu berupa gaji, bonus, tunjangan, lalu untuk kompensasi non-finansial, untuk kompensasi finansial tidak langsung berupa rekreasi, jaminan kesehatan, jaminan sosial. Lalu untuk kompensasi non-finansial yaitu berupa apresiasi, promosi, rekan kerja, lingkungan kerja. Perusahaan memberikan kompensasi dengan harapan agar karyawan nyaman bekerja di perusahaan dan produktivitas kerja dapat meningkat. Perusahaan tidak hanya semata-mata mengejar pencapaian produktivitas, akan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan kualitas karyawan dalam bekerja, hasil atau output yang dikeluarkan karyawan dari hasil mereka bekerja, apakah sudah sesuai, apakah sudah mutunya sudah baik, lalu apakah karyawan tersebut sudah bekerja secara efisien. Produktivitas kerja di PT Mertek Mojokerto sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi memang terkadang belum dapat mencapai target. Setiap karyawan yang ada di perusahaan PT Mertek Mojokerto memiliki perhitungan yang berbeda-beda mengenai kinerja dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada perusahaan dengan kompensasi yang telah mereka terima. Kaitannya dengan kompensasi pada PT Mertek Mojokerto, kompensasi yang telah diberikan kepada karyawan mulai dari kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada industri tekstil di PT Mertek Mojokerto. Lalu untuk batasan masalah pada penelitian ini yaitu berfokus pada kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial pada karyawan di bagian spinning PT Mertek Mojokerto. Lalu untuk tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada industri tekstil di PT Mertek Mojokerto. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk kajian empiris terdapat 3. Yang pertama yaitu pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada bagian pemanen pada PT Agro Abadi 1 Kepau Jaya yang ditulis oleh Mulyati pada tahun 2022 dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Yang kedua yaitu pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Edi Indonesia di Jakarta Utara yang ditulis oleh Idris pada tahun 2020 dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan.
Lalu yang ketiga yaitu pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi pada PT Pong Jordan Indonesia Plank 2 yang ditulis oleh Hartawan pada tahun 2023 dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya yaitu kajian teori. Untuk kajian teori ini, yang pertama mengenai kompensasi. Kompensasi telah dipaparkan oleh Tabroni pada tahun 2023 halaman 109 dan Sri pada tahun 2020 pada halaman 168 yang isinya penghargaan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan pada karyawannya atas kontribusi dan hasil kerja mereka untuk menjadikan perusahaan lebih unggul. Yang kedua yaitu jenis-jenis kompensasi yang telah disampaikan oleh Suari pada tahun 2013 halaman 224 dan Kartika Lindawati et al. 2016 halaman 5 yang isinya yaitu jenis kompensasi terdapat dua yaitu kompensasi finansial dan non finansial. Untuk kompensasi finansial terbagi menjadi dua yaitu finansial langsung berupa gaji, upah, bonus, dan kompensasi finansial tidak langsung berupa liburan, jaminan kesehatan, asuransi jiwa, serta untuk kompensasi non-finansial berupa tugas yang menarik, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan berbagai fasilitas dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu. Untuk faktor penentu ini telah disampaikan oleh Kasmir pada tahun 2019 halaman 251 dan Tamrin pada tahun 2014 halaman 162 yang berisi faktor penentu kompensasi adalah pendidikan dan pengalaman, beban kerja dan tanggung jawab, jabatan atau pangkat, kemampuan perusahaan, serikat buruh, biaya hidup, serta prestasi dan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu indikator kompensasi. Untuk indikator ini digunakan dari Badria tahun 2015 halaman 164, Avandi 2018 halaman 194, Priyatono 2019 halaman 1148 yang berisi gaji, bonus, insentif, tunjangan, fasilitas, pemberian tanggung jawab, apresiasi, promosi, dan tantangan. Untuk kajian teori yang selanjutnya mengenai produktivitas kerja. Produktivitas kerja disampaikan oleh Eni et al. Pada tahun 2021 halaman 129 dan Wijaya et al. 2021 halaman 17 yang berisi hasil dari apa yang sudah dikerjakan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Disampaikan oleh Hernandi pada tahun 2020 halaman 300 dan Kartawan et al. Pada tahun 2018 halaman 178 yang isinya faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah kualitas dan jumlah tenaga kerja, keahlian, kemampuan, pendidikan, lingkungan hidup pekerja, minat kerja, struktur pekerja, sikap, dan perilaku. Selanjutnya yaitu indikator produktivitas kerja yang digunakan pada penelitian ini yaitu dari Sutrisno tahun 2017 halaman 104 sampai 105 yang berisi kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Dapat dilihat pada bagian berikut bahwa terdapat hubungan antara kompensasi sebagai variabel X dan produktivitas kerja sebagai variabel Y. Selanjutnya yaitu hipotesis. Untuk hipotesis ini terdapat dua, yaitu yang pertama, kompensasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada industri tekstil di PT Mertek Mojokerto. Dan yang kedua yaitu kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada industri tekstil di PT Mertek Mojokerto. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Untuk populasinya berjumlah 275 orang dan sampelnya sebesar 73 orang didapatkan dari rumus Lovin. Lalu untuk teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling, yaitu simple random sampling.
Untuk sumber data menggunakan dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer berupa company profile, visi misi, bagian-bagian di perusahaan, dan pemberian kompensasi yang ada di perusahaan. Lalu untuk data sekunder berupa struktur organisasi, logo perusahaan, job description, daftar nama karyawan pada bagian spinning. Lalu untuk metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Wawancara yaitu wawancara narasumber tentang objek yang diteliti. Lalu kuesioner memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Yang selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel. Untuk identifikasi variabel penelitian, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kompensasi, variabel X, dan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu produktivitas kerja karyawan, variabel Y. Untuk definisi operasional variabel yaitu definisi yang diberikan kepada sebuah variabel dengan cara memberikan atau mengspesialisasikan kegiatan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Selanjutnya untuk skala pengukuran. Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk sangat setuju skornya 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya yaitu analisis statistik inferensial. Yang pertama ada uji validitas untuk mengukur valid tidaknya kuesioner menggunakan rumus tersebut. Lalu ada uji reliabilitas untuk memastikan kuesioner penelitian yang digunakan reliable atau tidak menggunakan rumus tersebut, dan uji regresi sederhana untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y dan memprediksi nilai variabel terikat apabila variabel bebas diubah-ubah menggunakan rumus tersebut. Dan uji hipotesis digunakan untuk mengambil keputusan yang didasarkan dari analisis data baik dari percobaan maupun observasi menggunakan rumus tersebut. Berikut merupakan jadwal penelitian. Yang pertama, melakukan observasi awal pada bulan Oktober, dilanjutkan dengan membuat proposal bab 1, bab 2, bab 3, dan persetujuan proposal dilakukan pada bulan November sampai Desember. Lalu pengambilan data dan penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Januari sampai Februari. Dilanjutkan analisis data penulisan bab 4 dan bab 5 yang dilakukan pada bulan Februari sampai April, dan terakhir sidang hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya lampirkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.